Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Dan pemirsa, siang tadi Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan 30 tokoh Islam yang berasal dari NU, Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Dalam pertemuan di istana tersebut, Presiden menegaskan tidak akan mengintervensi kasus Basuki Cahayapurnama yang saat ini sedang ditangani Barreskrim Polri. Dan pada pukul 20 malam ini rencananya Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala bertempat di kediaman Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Belum diketahui secara pasti apa isi pertemuan kedua tokoh politik tersebut, tetapi mereka tentunya akan membahas perkembangan terbaru yang terjadi di dalam negeri, diantaranya termasuk rencana demo yang akan berlangsung pada Jumat 4 November mendatang. Dan sebelum kami mulai Talk to iNews pada malam hari ini, kami terlebih dahulu akan menyampaikan perkembangan berita lainnya. Pemirsa, sejumlah buruh di sejumlah daerah melakukan demonstrasi. Mereka meminta agar pemerintah mencabut PP nomor 78 yang mereka nilai menyengsarakan kehidupan para buruh. Ratusan buruh se-Jawa Timur berunjuk rasa di Bundaran Aloha, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pagi tadi. Mereka berkumpul dan berkonvoi menuju ke sejumlah titik di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Kumpulan buruh yang berjumlah puluhan ribu orang tersebut berasal dari kawasan Pasuruan, Sidoarjo, Lumajang, Gresik, serta Mojokerto. Dalam aksinya kali ini, para buruh menuntut pemerintah provinsi mencabut PP nomor 78 yang dinilai tidak relevan dengan kondisi Jawa Timur, sehingga peraturan tersebut dinilai merugikan buruh. Sementara di Jakarta, ratusan buruh dari Serikat Pekerja DKI Jakarta siang tadi melakukan aksi demo terkait dengan penolakan UMP 2017 sebesar Rp3.355.755 yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang dianggap tidak dapat mencukupi biaya hidup sehari-hari para buruh. Aliansi dari Gerakan Buruh Jakarta telah melakukan survei KHL untuk bulan September-Oktober ini sebesar 3,5 juta. Karena upah itu dipakai buat tahun depan, maka penetapan di dalam Undang-Undang 13 itu, maka penetapan upah itu berdasar kepada KHL, kemudian dihitung regresi sampai dengan Desember, ditambah proyeksi kepada inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sehingga KHL 2016 3,5 ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi seharusnya adalah 3.830.000. Nah, itulah standar kehidupan yang layak bagi seorang pekerja lajang. Selain itu, demo buruh juga mengorasikan untuk dicabutnya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang dianggap merampas hak-hak para buruh. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, setelah 2 kali mangkir dari pemeriksaan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo yang tadi diperiksa KPK terkait dengan proyek pengadaan KTP elektronik atau iKTP. Agus Darmawan Wintarto Martowardoyo tiba di gedung Komisi Anti Rasuah sekitar pukul 10 pagi tadi untuk memenuhi panggilan KPK terkait kasus proyek pengadaan iKTP. Menurut Kepala Biro Humas KPK Yuyu Andriati kemarin, Agus sempat meminta penjadwalan ulang terkait kesaksiannya. Agus diperiksa untuk kesaksiannya pada saat berlangsungnya proyek pengadaan iKTP yang kala itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2010-2013. Ya, untuk Agus Marto, memang waktu itu kan permintaan jadwal ulang dan yang bersangkutan meminta untuk dijadwal tanggal 1 November. Ini kan diperiksa dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai mantan Menteri Keuangan. Jadi akan ditanyai seputar anggaran, kemudian mekanisme dan prosedur anggaran mengenai proyek iKTP ini. Kemudian bagaimana pembahasan anggaran itu dengan Kemendagri. Agus sendiri tidak memberikan penjelasan apapun kepada awak media terkait pemeriksaannya hari ini. Kesmi Tanggang, Ahmad Irfan memberitakan. Pemirsa,
Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno hari ini berkampanye di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 1 Silviana Murni mendatangi kediaman Adi Aksa Daud. Calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno ingin mengembangkan potensi dalam bidang ekonomi di pondok pesantren. Sehingga nantinya tak hanya menjadi pilar agama, pondok pesantren mampu mencetak pengusaha sukses. Menurut Sandiaga Uno, hal ini seiring dengan program kerja Anies Sandi yang ingin menciptakan 2 juta lapangan kerja baru di Indonesia. Santripreneur itu program yang saya cetuskan bersama-sama dengan Himpunan Pengusaha Santri Seluruh Indonesia, HIPSI. Dan sekarang ini khusus di pesantren-pesantren sekitar Jakarta kita akan copy paste program yang sudah kita lakukan se-Indonesia, di mana kita akan bidik santri-santri untuk menjadi entrepreneur. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta yakni Silviana Murni mendatangi rumah kediaman Ketua Kuartir Nasional Pramuka Adi Aksa Daud untuk gelar acara pengajian sekaligus menyampaikan pembekalan. Dalam pembekalan yang ia sampaikan, Silviana sempat menyinggung soal penggusuran yang terjadi pada dirinya. Menurut Silviana Murni, dalam menyelesaikan persoalan penggusuran perlu adanya komunikasi antara pelayan masyarakat dengan yang dilayani untuk langkah utama. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, beralih ke berita lainnya, ratusan rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cimande. Sekitar 500 rumah di 3 desa di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, dan 2 desa Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang terendam banjir luapan Sungai Cimande. Ketinggian air yang rata-rata mencapai 60 hingga 80 cm membuat aktivitas warga terganggu. Hujan deras yang mengguyur wilayah hulu sungai di Kabupaten Sumedang mengakibatkan banjir terjadi sejak Senin malam. Linggar, Sukamulya, 3 desa. Cangkuang, Linggar, Sukamulya, 3 desa. 3 desa ya? Mengganggu berarti nih ya aktivitas warga ya? Iya. Harapannya gimana nih Pak? Ya kan sekarang udah mulai diorganisasi sudah Sungai Cimande. Udah mulai Sukamulya harus dibayar, tinggal ya lagi diukur-ukur mungkin tahun depan. Hingga Selasa siang, ketinggian air yang membanjiri Jalan Raya Bandung Garut masih tinggi sekitar 50 hingga 60 cm. Meski telah sedikit surut, namun kemacetan masih terjadi karena kendaraan yang melintas harus mengantri untuk melintasi genangan air. Untuk mengurai kemacetan, Polda Jabar mengerahkan 300 personil untuk membantu warga, kendaraan yang mogok dan mengatur arus lalu lintas. Namun untuk situasi saat ini, air kurang lebih tinggal sekitar 30-40 cm. Ini sudah bisa dilalui, namun perlu hati-hati karena pada lokasi tertentu ini tanahnya agak turun dan masih cukup dalam. Pihak Polda juga menyediakan jalur alternatif menuju Garut atau Bandung dengan melewati wilayah Parakan, Muncang, dan Jatinangor, Sumedang agar kemacetan tidak semakin memanjang. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Prayitno memberitakan. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan 30 tokoh Islam di Istana. Sementara malam nanti, Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Belum diketahui secara pasti apa isi pertemuan kedua tokoh politik tersebut. Talk to iNews akan segera kembali dengan dialognya.